Seperti ini penerapan ilmu nahwu dan juga sorof dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salawati 'indallahi salatus subhi yaumal jumu'ati fil jama'ati. Pertama, yang paling penting dari ilmu nahwu, kita terapkan dulu ilmu nahwunya. Saya punya tabel sederhana, walaupun ini belum sempurna. Yang paling penting dari ilmu nahwu adalah kalian mengetahui posisi setiap kalimat menjadi apa, dan posisi tersebut mengharuskan i'rab apa, dan tanda i'rabnya apa sesuai dengan bentuk kalimatnya. Seperti contoh begini, kalau ada kalimat yang menempati atau posisinya sebagai ini semua, salah satunya, maka dia pasti marfu atau rofa. Dan tanda rofanya menggunakan apa tergantung bentuk kalimatnya. Kalau ini maka pakai dhammah, kalau ini maka pakai wawu, dan seterusnya. Ini juga sama, nasab dan juga jar. Ini khusus untuk isim. Kalau untuk fi'il beda lagi. Baik, seperti ini. Berarti kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah makna dari setiap kalimat. Jadi kalau kalian nggak punya kosakata atau kosakatanya masih sedikit, ilmu nahwu tidak akan bekerja. Ilmu nahwu tidak akan bermanfaat. Ya, karena masih bingung ini kalimat apa. Karena nggak tahu maknanya, maka nggak tahu ini kalimat apa. Langsung saja lafadz qala. Qala ini berkata atau bersabda. Dan ini adalah fi'il madi, ya, yang mana fi'il madi itu mabni fathah, ya, fi'lun madin mabniun alal fathi. Artinya berkata. Dan setiap fi'il pasti punya fa'il. Nah, kalau fi'ilnya mabni fa'il, ya. Dan ini fi'il madi mabni fa'il, fa'ilnya adalah siapa yang berkata? Siapa? Rasulullahi. Ya, jadi yang pertama kita tahu ini fi'il, dan dari fi'il kita tahu bahwa fi'il itu butuh fa'il. Bagaimana cara mengetahui fa'il? Ya tinggal cari saja kira-kira dari kalimat ini semua siapa yang melakukan atau siapa yang disandarkan dengan fi'il tersebut. Ya, kalau yang berkata adalah Rasul, ya berarti Rasul ini menjadi fa'ilnya. Kalau yang berkata itu Allah, ya maka Allah ini yang menjadi fa'ilnya. Atau yang mana yang kira-kira pas. Karena ini hadis, ya maka paling cocok adalah lafadz Rasul ini sebagai fa'ilnya atau sebagai kalimat yang disandarkan oleh fi'il atau pelakunya. Maka lafadz Rasulullah kita tahu ini fa'il. Terus yang kedua kita tahu bahwa fa'il itu marfu atau rofa, dan kita tahu tanda rofa itu ada 4, ya seperti yang tabel yang tadi kita tampilkan. Ini ya, fa'il itu rofa, dan tanda rofa ada 4. Lafadz Rasul menggunakan tanda yang mana? Karena kalimat Rasul itu isi mufrad, maka tandanya menggunakan dhammah. Jadi dhammah ini sebagai tanda rofaknya karena menjadi fa'il. Kenapa tidak ditanwin padahal tidak ada al? Karena lafadz Rasul ini digabung dengan lafadz Allah atau disebut dengan susunan idhofah. Ya, penggabungan dua kalimat minimal atau lebih, dua kalimat isim ya khusus ya. Ini disebut dengan idhofah. Dan kalimat yang pertama i'rabnya sesuai dengan posisinya. Dengan kalimat yang kedua itu pasti majrur atau jar. Nah, jadi kita tahu posisi kalimat yang kedua ini menjadi mudhof ilaih. Itu yang pertama. Setelah kita tahu posisinya mudhof ilaih, maka kita tahu pasti kalimat tersebut i'rabnya majrur atau jar. Lalu tanda jarnya pakai apa? Kasroh, ya atau fathah, tergantung bentuk kalimatnya. Kalau bentuk kalimatnya ini, maka pakai ini. Kalau ini, maka pakai ini. Kalau ini, maka pakai ini. Berhubung lafadz Allah ini termasuk isim mufrad munsharif, maka tanda jarnya menggunakan kasroh. Maka dibaca Rasulullahi. Maka kalau kita tulis atau kita i'rab dengan bahasa Arab, maka seperti ini. Keterangan tambahan, karena lafadz qala Rasulullahi
ini adalah susunan fi'il dan fa'il, atau kita sebut dengan jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Dan jumlah itu memiliki mahal dari i'rab, tergantung posisinya. Tapi berhubung ini di awal dan dia tidak ada mahal sama sekali, maka kita sebut seperti ini. Wa jumlatul fi'li ma'a fa'ilihi la mahalla laha minal i'rab. Begini ya. Wa jumlatul. Tidak punya mahal i'rab. Maksudnya gimana sih tidak punya mahal i'rab? Karena ini tidak jadi apa-apa, tidak jadi mubtada, tidak jadi khobar, tidak jadi maf'ul bih, tidak jadi hal atau lain-lain, maka ya tidak punya posisi i'rab sama sekali. Maka disebut la mahalla laha minal i'rab. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu ini adalah doa atau yang mendoakan Rasulullah ya, yang artinya sholat, semoga Allah memberikan rahmat, atau Allah bersolawat ya, semoga bersolawat. Siapa yang bersolawat? Siapa Allahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita harus tahu arti masing-masing kalimat. Sholat memberikan solawat, Allahu Allah alaihi kepadanya, wasallama dan memberikan selamat, memberikan keselamatan. Nah, setelah kita tahu artinya, kita tahu posisinya kira-kira jadi apa ya, gitu ya. Sholat memberi sholawat, oh ini berarti fi'il. Ya, ini fi'il, berhubung ini juga secara wazannya juga ada, wazan fa'ala, sholat. Dan tadi sama ya, kayak kola, fi'il itu butuh fa'il. Ada yang fa'ilnya zohir, ada yang fa'ilnya domir. Kita tinggal cari kira-kira siapa yang sholat, gitu ya. Nah, di sini ada lafaz Allah dan ini cocok dan pantas menjadi fa'il dari sholat, maka kita jadikan fa'il. Dan tadi kita tahu posisinya, ini sebagai fa'il, dan fa'il itu pasti rofa, dan rofa itu tandanya 4, dhammah, wawu, alif, nun, sama kayak tadi ya, fa'il. Mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Berhubung lafaz Allahu bentuk kalimatnya isim mufrad, maka tandanya menggunakan dhammah. Ini ya, isim mufrad, ini ya fa'il, maka pasti rofa. Dan bentuknya isim mufrad, maka tandanya menggunakan dhammah. Maka dibaca sallallahu. Ustaz, kenapa ini dibaca sholla? Sama kayak kola dibaca fathah. Kenapa nasob? Tidak semua fathah itu nasob. Ya, tidak semua dhammah itu rofa. Dan tidak semua kasroh itu jar. Ada kalanya fathah itu bukan nasob. Ada kalanya dhammah itu bukan rofa. Tergantung bentuk kalimatnya, tergantung juga posisi kalimatnya. Karena ini fi'il madi, seperti ini ya, fi'il madi itu mabni fathah, ya tadi udah dijelasin. Jadi ini bukan fathah nasab, melainkan fathah mabni. Ini pun juga sama, ya mabni fathah. Hanya saja lafaz sholla mabni fathahnya itu muqaddarah atau tidak kelihatan. Nah ini kok fathah kan kelihatan. Ya, ini fathah yang ada di ain fi'il ya. Mabni atau i'rab itu adanya di huruf yang terakhir. Jadi ada di sini nih, ada di alifnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahu sebagai fa'il dan i'rabnya rofa, dan rofanya menggunakan dhammah. Kemudian lafaz alaihi. Perhatikan lafaz ala. Ala itu adalah salah satu huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Ini ada di nahwu yang paling dasar, di bab yang paling awal di jurumiyah ya, bahwa ala itu adalah huruf jar. Karena ini huruf jar, maka kalimat yang setelahnya, ini ya, ini kan hi. Ini berarti harusnya majrur atau jar. Tapi berhubung hi itu isim domir, ya, dan isim domir itu mabni, ya sama, isim domir itu mabni, maka tidak bisa disebut majrur, tidak bisa disebut i'rabnya jar, melainkan disebutnya fi mahalli jarrin. Jadi yang jar hanya tempatnya saja. Artinya domir ini menempati posisi jar karena kemasukan ala. Tapi kan itu dibaca kasro Ustadz.
berarti jar dong. Balik lagi, tidak semua kasroh itu jar, tidak semua fathah itu nasab, dan tidak semua dhammah itu rafa, dan tidak semua sukun itu jazm. Ya, ada kalanya seperti ini bukan kasroh tanda jar, melainkan kasroh mabni. Gitu ya. Jadi mabniyun alal kasri fi mahalli jarin, menempati tempatnya jar. Sama kayak tadi ya, ada mahalnya. Jadi apa sih maksudnya mahal itu? Ya menempati posisi i'rab. Kalimat yang tidak seharusnya ada i'rabnya seperti kalimat yang mabni atau seperti jumlah, tapi menempati tempatnya i'rab. Gitu ya. Kemudian keterangan lagi, ini jar majrur berarti ya, ini huruf jar, ini majrurnya atau isim yang dijarkan. Setiap ada jar majrur atau dzaraf itu harus punya muta'allaq atau harus punya ta'alluq, ada hubungan dengan fiil atau sejenisnya. Jadi ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sholat. Jadi semoga Allah memberikan sholawat kepadanya. Jadi kepadanya ini hubungannya dengan sholatnya. Jadi al-jaru wal majruru muta'alliqun bi sholat. Ta'alluq dengan lafaz sholat. Kemudian wasallama. Wasallama, bukan wasallim ya. Seringkali orang bingung yang betul wasallim atau wasallam, tergantung. Pokoknya kalau ininya sholat, fi'il madhi, maka wasallama juga fi'il madhi. Kalau ininya Allahumma sholli, fi'il amar, maka ininya juga wasallim, fi'il amar ya. Perhatikan di sini ada wawu. Wawu ini kalimat huruf ya. Dan kalimat huruf itu mabni. Wawunya mabni fathah. Nah ini, contoh ini wawu di fathah, ini bukan fathah nasab, melainkan fathah mabni. Mabniun alal fathi, dan ini wawunya wawu atof ya, atof. Jadi wasallam ini ma'tuf, atofnya kemana? Atofnya ke sholat. Jadi ini ma'tuf, ini ma'tuf alaih ya. Selanjutnya wasallama, lafaz sallama ini adalah fi'il madi. Sallama fi'il madi, nanti kita bahas tasrifnya seperti apa. Wazannya fa'ala, sama kayak sholat. Dan fi'il madi, fi'il tadi udah sering disebutkan, fi'il itu pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Kan di sini kosong. Mana fa'ilnya? Kalau ini kan jelas, qola fa'ilnya Rasul, sholla fa'ilnya Allah. Kalau wasallam, fa'ilnya mana? Perhatikan, fa'il itu tidak selalu kelihatan seperti ini. Tidak selalu zohir. Ada kalanya fa'il yang berupa domir, ada kalanya fa'il berupa zohir. Yang ini contoh yang zohir. Nah, ini contoh yang domir. Mana domirnya? Domirnya tersimpan di dalamnya. Jadi fi'il madhi itu bisa menyimpan domir, ya, bisa menyimpan domir yang statusnya sebagai fa'ilnya. Jadi di sini ada domir yang tersimpan adalah huwa. Yang mana huwa ini isinya adalah Allah, ya. Huwa ini isinya adalah Allah. Makanya kalau di pesantren di Jawa seringkali diberi makna wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah. Itu ada siapanya atau sopo gitu ya. Nah, seperti itu. Sama ini juga fi'il madhi mabni fathah. Semua fi'il madhi hukum dasarnya, hukum umumnya adalah mabni fathah. Kalau ada yang fi'il madhi yang tidak mabni fathah, berarti ada sesuatu gitu ya. Oke, perhatikan tadi sama kayak kola ya. Kola dan rasul ini adalah fi'il dan fa'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Kayak tadi ya, jumlah fi'liyah. Kalau ini juga jumlah fi'liyah bukan Ustaz. Betul. Sholla fi'il madi, Allah sebagai fa'ilnya. Wasallama juga fi'il madi. Dan fa'ilnya adalah huwa yang kembali ke Allah. Jadi ini juga jumlah fi'liyah. Ini juga jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah, lafaz sholla dan salam, apakah ada mahal i'robnya? Kita perhatikan, dia tidak menjadi apa-apa, dia hanya sebagai selingan atau jumlah mu'taridoh, ya jumlah yang selingan sebagai mendoakan Rasulullah, gitu ya. Maka dia tidak menjadi hal, tidak menjadi naat atau tidak menjadi apapun, maka tidak ada i'robnya, tidak ada mahal yang dia tempati, tidak punya posisi yang dia tempati, tidak menempati tempatnya rofa, tidak menempati posisi nasab, tidak juga menempati posisi jar, apalagi menempati posisi jazm. Jadi
kita bisa simpulkan wa jumlatu sholla wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi, gitu ya, la mahallalaha minal i'rab. Ini juga sama, wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi la mahallalaha minal i'rab. Kalau kita tulis, kita i'rab seperti ini, maka jadinya seperti apa? Nah, kalau kita tulis, maka jadi kayak gini. Isi hadisnya, afdalus sholawati indallahi sholatus subhi yaumal jumu'ati fil jama'ati. Yang pertama, kita harus tahu dulu makna dari masing-masing kalimatnya. Setelah itu kita pasti akan kebayang seperti apa posisi masing-masing kalimat menjadi apa. Dan kita akan tahu i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, tergantung bentuk kalimatnya. Kita tahu afdalu itu adalah artinya paling utama. As-sholawat, sholat-sholat, berarti paling utama sholat, indallahi, menurut Allah atau di sisi Allah. Sholat yang paling utama di sisi Allah atau menurut Allah adalah sholat subuh, gitu ya, sholat subhi. Adalah sholat subuh, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, fil jama'ati, dalam berjamaah atau dengan berjamaah. Nah, dari sini saja kita sudah paham mana yang mubtada, mana yang khobar. Bagaimana sih cara menentukan atau mengetahui mubtada dan khobar dari susunan ini? Salah satunya seperti ini, ya. Biasanya mubtada itu di awal, itu yang pertama. Terus biasanya setelah mubtada itu cocok ditambahi adalah, gitu ya. Nah, setelah adalah itu khobar. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Saya adalah santri, ya. Jadi saya ini biasanya mubtada karena di awal, dan kalau ini cocok ditambahin adalah, nah itu salah satu tanda mubtada. Itu salah satu ya. Nah, kalimat setelah adalah ini biasanya khobar. Nah, tadi sholat yang paling utama, berarti ini mubtada ya, adalah sholat subuh. Berarti ini adalah khobarnya. Jadi ini adalah mubtada, saya kasih tanda mim, ini adalah mubtada, sholat subuh sebagai khobarnya. Sholat yang paling utama adalah sholat subuh. Ya, walaupun ini ada apa namanya, selingan ya, atau keterangan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin keterangan, entah keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan yang lain. Jadi sekarang kita tahu ini adalah mubtada. Itu yang pertama. Inda di sisi Allah, ya secara bahasa inda itu berarti dzaraf atau keterangan tempat. Kita kasih tanda dha, walaupun secara hakikat Allah tidak bertempat ya. Adalah sholat subuh. Yaumal jumu'ati juga sama, ini juga keterangan waktu di hari Jumat ya. Fil jama'ati, ini ada fi itu huruf jar. Nah, kita udah kelihatan nih, ini mubtada, ini dzaraf, ini khobar, ini dzaraf. Ini ada huruf jar atau jar majrur. Berarti mubtada itu pasti rofa, ya tanda rofanya ada 4, dhammah, wawu, alif, nun, mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Jadi kita harus menguasai kira-kira ini bentuk kalimatnya apa ya, mufrad, tasniyah, jamak, atau apa. Oh, ternyata lafaz afdol itu adalah mufrad, maka tanda rofanya menggunakan dhammah. Baca afdolu, nggak boleh afdoli, nggak boleh afdola. Kemudian ini tidak boleh ditanwin, kenapa? Karena disambung ke sini, atau disebut dengan idhofah. Penggabungan dua kalimat isim menjadi satu. Sholat yang paling utama, gitu ya. Oke, berarti afdolu ini mudhof, sholawat ini mudhof ilaih.
Mudhof, i'rabnya tergantung posisinya. Tadi jadi mubtada ya. As-sholawat mudhof ilaih itu pasti majrur, ya pasti jar. Tanda jar ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Kita harus mengenali ini bentuk kalimatnya apa. Lafaz as-sholawat kita perhatikan diakhiri dengan alif dan ta. Biasanya bentuk kayak gitu tuh adalah jamak muannas salim. Nah ini ya. Mudhof ilaih ya, itu pasti majrur. Lalu bentuknya jamak muannas salim, maka tandanya menggunakan kasroh. Maka dibaca afdolus sholawati. Tadi Ainda itu adalah zorof. Ya, zorof. Zorof itu salah satu kalimat-kalimat yang nasab. Nah, di sini ya. Perhatikan. Zorof. Nah, di sini. Zorof makan ya. Zorof itu pasti mansub. Tanda nasab ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, harfun nun. Mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Lafaz Ainda adalah isim mufrad, maka pakainya fathah. Tidak boleh alif, kasroh, ya, maupun harfun nun. Maka dibaca Ainda. Kemudian ini juga sama, digabungin Ainda dan lafaz Allah atau disebut dengan idhofah, sama kayak ini ya. Berarti lafaz Ainda adalah mudhof, lafaz Allah sebagai mudhof ilaih. Tadi barusan disampaikan mudhof ilaih itu i'rabnya pasti jar. I'rabnya pasti jar. Ini ya, mudhof ilaih i'rabnya adalah jar. Tanda jarnya pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Karena lafaz Allahi ini adalah mufrad, ya mufrad dan munsharif, maka tandanya pakai kasroh. Maka dibaca indallahi. Kemudian tadi udah dikasih tahu bahwa lafaz sholatus subhi ini adalah khobar. Khobar dari mubtada. Ya, setiap ada mubtada ada khobar. Dan khobar mubtada itu juga marfu ya, atau rofa. Ya. Ini khobar mubtada. Ya, mubtada marfu, khobarnya juga marfu. Tanda rofaknya mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Lafaz sholatu bentuk kalimatnya adalah isim mufrad, maka tandanya menggunakan dhammah, tidak boleh kasroh dan ataupun fathah ataupun yang lain. Dan ini juga tidak ditanwin. Kenapa? Karena sama digabungin dengan kalimat setelahnya atau disebut dengan idhofah, gitu ya. Karena ini idhofah, maka kalimat yang kedua disebut mudhof ilaih, sama kayak as-sholawat, sama kayak Allahi. Dan mudhof ilaih itu i'rabnya jar, dan tanda jarnya menggunakan apa tergantung bentuk kalimatnya. Karena lafaz as-subh ini tanda bentuk kalimatnya adalah isim mufrad, maka tandanya menggunakan kasroh, tidak boleh ya maupun fathah. Kemudian lafaz yaum, yaumal jumu'ati, ini dzaraf juga sama. Tadi ya barusan disampaikan dzaraf itu i'rabnya pasti nasab. Tanda nasabnya ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Mau pakai yang mana tergantung bentuk kalimatnya. Berhubung lafaz yaum ini adalah isim mufrad ya, maka tanda i'rabnya menggunakan fathah, tidak boleh yang lain. Dan ini tidak boleh ditanwin walaupun tidak ada al. Ya, kenapa? Karena digabungin atau kita sebut dengan idhofah. Ya, penggabungan dua kalimat isim minimal ya. Maka kalimat yang kedua, lafaz al-jumu'ah ini statusnya sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih sama kayak tadi ya, ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih, itu pasti jar. Tanda jarnya pakai apa? Tanda jarnya pakai kasroh, ya, atau fathah, tergantung bentuk kalimatnya. Berhubung al-jum'ah ini bentuk kalimatnya mufrad juga, sama kayak as-subah, maka tandanya pakai kasroh. Kemudian fi itu adalah huruf jar. Ya, ini udah maklum harusnya huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, ya, fi dan seterusnya. Fi huruf jar, maka bisa dipastikan kalimat setelahnya itu majrur, ya, karena kemasukan huruf jar ini ya. Dukhulu harfil jarri, maka i'rabnya pasti majrur. Tanda jarnya pakai apa? Kasroh, ya, fathah, tergantung bentuk kalimatnya. Lafaz jamaah itu adalah masdar ya, dan ini juga isim mufrad. Ya, isim mufrad, maka tandanya menggunakan kasroh juga. Nah, seperti itu. Sesimpel itu ilmu nahwu. Jadi sebenarnya nggak usah, bukan nggak usah, tapi untuk pemula tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu mendetail. Yang penting pertama tahu arti dari masing-masing kalimat. Yang kedua mengetahui apa namanya posisi masing-masing kalimat jadi apa. Dan setelah mengetahui pasti tahu i'rabnya apa,
dan menggunakan tanda apa, tergantung bentuk kalimatnya. Seperti itu aja.